Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pembahasan kita kali ini adalah mengenai statistika dan statistik. Statistik adalah salah satu cabang ilmu matematika terapan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data atau penganalisasiannya serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data. Statistik dibedakan menjadi dua, yaitu deskripsi dan inferensia. Deskripsi yakni statistik yang berkenaan dengan metode atau cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data. Sedangkan inferensia yakni statistik yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi adalah semua objek yang akan diteliti, yang menjadi semesta pembicaraan. Kemudian sampel adalah sebagian populasi yang dianggap mewakili populasinya, yang benar-benar diambil datanya dan dibuat statistiknya. Kemudian ada lagi datum dan data. Datum adalah keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan, dan data adalah kumpulan-kumpulan datum atau bentuk jamak dari datum. Selanjutnya ada ukuran pemusatan kumpulan data. Yang pertama ada mean atau rataan dengan rumus jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Untuk contoh soal yang ada bisa dilihat pada slide. Yang kedua ada modus, di mana modus merupakan nilai yang paling sering muncul dari suatu data. Untuk contoh soal bisa dilihat pada slide. Yang ketiga ada median, nilai tengah, di mana median adalah nilai tengah setelah data diurutkan, dan untuk contoh soal bisa dilihat pada slide. Selanjutnya ada bentuk penyajian data. Ada dua cara menyajikan data, yaitu dengan tabel dan grafik atau diagram. Yang pertama dengan tabel. Tabel atau daftar merupakan kumpulan angka yang disusun menurut kategori atau karakteristik data sehingga memudahkan analisis data. Distribusi frekuensi atau tabel frekuensi adalah pengelompokan data dengan cara mendistribusikan data dalam kelas atau selang dan menetapkan banyaknya nilai yang termasuk dalam setiap kelas tersebut. Yang kedua, diagram. Diagram terdapat beberapa jenis, yakni grafik atau diagram garis, diagram batang daun, diagram kotak garis, dan lain-lain. Yang pertama, diagram garis digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa data berkala, contohnya jumlah kelahiran setiap tahun. Yang kedua, ada diagram batang daun digunakan untuk menyatakan penyebaran data. Yang ketiga, ada diagram kotak garis digunakan untuk menggambarkan pemusatan dan penyebaran dari kumpulan data. Yang keempat, diagram lingkaran yang menggunakan sebuah lingkaran yang terbagi beberapa juring dengan besar sesuai banyaknya frekuensi. Yang kelima, diagram batang menggunakan gambar berupa batang berbentuk persegi panjang.